maqammu yang tidak ada batasnya wahai Muhammad. Hanya Muhammad Rasulullah semata. Sampai akhirnya Muhammad Rasulullah meneruskan perjalanan bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bagaimana kedudukan Nabi di sisi Tuhannya. Dan sebelumnya Allah telah menunjukkan kedudukan Nabi di antara para nabi, bukan di antara manusia, di antara para nabi Allah. Bagaimana bertemu dengan nabi-nabi Allah ada di Masjidil Aqsa. Bagaimana bertemu dengan Allah Subhanahu, bagaimana bertemu dengan para nabi ada di sama'id dunia, langit ke-1, langit ke-2, langit ke-3, langit ke-4, langit ke-5, langit ke-6, dan bagaimana mereka menghormati Rasulullah SAW. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, mengumandangkan adzan malaikat Jibril dan Qamat, maka semua kebingungan siapa yang paling pantas untuk menjadi imam. Nabi Adam diajukan, Nabi Adam keberatan. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semuanya keberatan. Dan mereka sepakat yang maju adalah Muhammad Rasulullah. Walaupun Nabi Ibrahim datuknya, walaupun Nabi Adam adalah kakeknya, tapi mereka semua jadi makmum di belakang Rasulullah. Bahkan para malaikat Jibril pun makmum, dan yang menjadi imam adalah Muhammad Rasulullah. Wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha war rusli taqdima makhdumin ala khadami. Mereka bukan hanya sekedar menjadikan Muhammad Rasulullah imam, tapi mereka siap menjadi khaddam, menjadi pelayan untuk Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Allah nampakkan, nih Muhammad Rasulullah di antara para nabi, imamnya. Muhammad Rasulullah di hadapan Tuhannya mendapatkan derajat yang tiada yang dapat mengunggulinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jika kita melihat cerita Mi'raj, sangat panjang, sangat lama, perjalanan yang jauh, bukan hanya perjalanan antara negeri, tapi sudah antara langit, bahkan antara alam di luar langit. Sehingga kalau kita mau hitung dengan waktu yang normal, mungkin berjuta-juta tahun itu akan dapat dilalui. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad dengan waktu yang singkat. Tentunya kalau orang melakukan perjalanan atau musafir yang jauh, yang diharapkan adalah oleh-olehnya. Berangkat pergi ke Mekah, ke Madinah, tapi nggak bawa apa-apa. Saya yakin keluarga kecewa, anak-anak kecewa. Bahkan tetangga pun mengharapkan oleh-olehnya apa? Kurmakah, serbankah, sejadahkah, siwakkah. Begitulah Muhammad Rasulullah SAW melakukan perjalanan yang jauh dan paling istimewa bertemu dengan Tuhannya. Ternyata Nabi membawa oleh-oleh bagi umatnya. Pertama yang ia dapatkan adalah kewajiban 50 waktu. Turun ke langit yang ke-6, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menegurkan, inna ummati, umatku lebih kuat daripada umatmu wahai Muhammad. Is'alut takhfif minallah, minta ringan daripada Tuhanmu wahai Muhammad. Maka kembali Nabi diringankan 5. Terus demikian mondar mandir sampai menjadi 5 rakaat, 5 waktu. Dan Nabi Muhammad menetapkan tidak akan meminta takhfif lagi. Sebagian orang telah membuat satu syak, keraguan. Wah, kok ada tawar menawar dengan kewajiban Tuhan. Sebagian ada yang menyatakan, wah, Nabi Musa ngajari Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad lebih utama. Sebenarnya bukanlah Nabi Musa itu adalah mengajari kepada Muhammad Rasulullah, tapi Nabi Muhammad adalah mengajukan pendapat kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah seseorang yang bijaksana. Tidaklah dia berjalan dengan sendirinya, tapi menghargai pendapat yang lainnya.
Jangan kepada Nabi Musa, kepada sahabatnya Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk meminta pendapat. Wasyawirhum fil amr. Allah merintahkan kepada Muhammad, Muhammad musyawarah sama sahabat kamu. Walaupun Nabi Muhammad adalah manusia yang langsung dikontrol dengan wahyu Tuhannya, manusia yang paling diberi ilmu yang paling tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana Allah memerintahkan, jangan kamu berjalan dengan pendapat sendiri, hargai pendapat yang lainnya. Wasyawirhum fil amr, musyawarah walaupun kepada sahabat, apalagi dengan para nabi. Itulah manusia yang bijaksana. Guru kadang-kadang perlu juga musyawarah sama murid. Abah, bapak kadang-kadang juga perlu musyawarah sama anak. Enggak ada masalah minta pendapat. Kalau perlu kita musyawarah dengan pelayan, enaknya beli sapu model apa supaya tambah bersih rumah kita. Enggak ada masalah. Bukan berarti pelayan itu ngajari kepada kita, beli sapu ini pak, oh kurang ajar berarti pelayan itu. Tidak demikian. Lihat bagaimana kebijaksanaan Muhammad Rasulullah. Ini yang pertama yang harus kita ingat. Yang kedua, supaya kita nggak bingung ya dengan lontaran-lontaran tuduhan yang model demikian, supaya nggak bingung. Yang kedua, kita umat Muhammad, kita umatnya Rasulullah, bukan hanya sekedar diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Seluruh para nabi perhatian sama kita, saudara. Seluruh para anbiya perhatian sama kita. Ketika ketemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim juga kirim salam sama kita. Agri li ummatika minnis salam. Kirim salam sama umatmu. Kasih tahu surga itu luas, tanahnya subur, supaya nanemi umatmu. Naruh tanaman ada di surga. Wa ma kharasul jannah ya Ibrahim, apa tanam surga biar umatku menanam ada di surga, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada riwayat yang lain, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Ada salam daripada Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim perhatian dengan umat Muhammad? Bahkan Nabi Ibrahim juga berpesan, sampaikan sama umatmu supaya melaksanakan cantuk bekam, karena banyak orang itu mati karena darah. Nabi Ibrahim perhatian dengan kesehatan umat Muhammad. Nabi Musa juga demikian, perhatian. Gak kuat umatmu Muhammad, minta keringanan daripada Tuhanmu. Ini adalah satu bentuk perhatian Nabi Musa kepada umat Muhammad. Lah kok kita merasa di cawe-cawe? Nabi Musa ada apa cawe-cawe? Ini yang kedua. Yang ketiga, Nabi Musa ini ngambil kesempatan dari Muhammad Rasulullah. Nabi Musa ini mengambil kesempatan dari Muhammad Rasulullah. Nih saya bawakan satu syair ini. Ini di kitab As-Sawi. Tadi kita baca. Qala Ibnul Wafa, was-sirru fi qawli Musa idh yuraddiduhu liyatajalla an-nuru fihi haitsu yashhaduhu yabdu sanahu ala wajhi rasuli fayalillahi husnu jamalin kana yashhaduhu. Ternyata rahasia kenapa Nabi Musa itu memerintahkan Nabi ke atas, turun lagi, perintahkan lagi, turun lagi. Ternyata rahasianya adalah Nabi Musa melihat berangkatnya Rasulullah dengan pulangnya setelah bertemu dengan Allah tampak lain, cahaya yang dibawa lain, bentuk Nabi lain, nurnya lain. Kita kan sudah paham Nabi Musa ini adalah Nabi yang paling iri dengan Muhammad Rasulullah. Dan Nabi Musa punya satu harapan yang tidak dikabulkan oleh Allah. Nabi Musa diangkat derajatnya sehingga Nabi Musa bisa mendengarkan kalam Allah tanpa melalui Jibril. Wa kallamallahu Musa taklima. Sehingga Nabi Musa begitu menikmati kalamnya Allah, minta lagi
untuk naik pangkatnya. Rabbi arini andur ilaik, ya Allah jadikan aku bisa bertemu denganmu. Tapi Allah menyatakan lantaroni, kamu gak akan bisa melihat aku, bertemu dengan aku. Untuk memberikan satu gambaran, Allah menyatakan kepada Nabi Musa, walakin indur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi lihat gunung yang kuat itu wahai Musa, kalau memang sanggup menerima percikan cahayaku, maka kamu akan bisa melihat aku. Maka Allah Subhanahu wa taala mulai memberikan cahaya kepada gunung tadi itu. Falamma tajalla rabbul jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iga. Maka ketika itu mulai pecah itu gunung dan Musa pingsan, nggak sanggup dah. Nabi Musa punya satu harapan yang tidak dikabulkan oleh Allah, yaitu bertemu langsung dengan Allah. Tapi Nabi Muhammad Allah mi'rajkan untuk bertemu dengannya, nggak pakai minta, langsung dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Nabi Musa melihat, kalau nggak ketemu langsung, ketemu dengan yang pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengambil kesempatan. Rahasia kenapa kok disuruh mondar-mandir? Karena ngambil kesempatan. Balik lagi Muhammad, balik lagi. Datang lagi membawa nur yang luar biasa, lebih daripada yang pertama. Diperintahkan lagi membawa nur yang lebih daripada yang kedua. Terus demikian. Dan Nabi Musa mengambil manfaat berkah daripada Muhammad Rasulullah. Kalau nggak ketemu dengan harapannya, ketemu yang pernah bertemu. Kemudian Muhammad Rasulullah kesempatan mondar-mandir. Kenapa? Saat itu diizinkan untuk beliau untuk bertemu dengan Allah. Kembali lagi diterima lagi, kembali lagi berterima lagi. Oh, Rasulullah memanfaatkan. Kenapa? Eman-eman, bumbung-bumbung ada izin gitu. Hah? Lah kok nyang-nyangan? Bukan nyang-nyangan, minta. Tahu minta enggak? Kalau ngenyang itu bukan minta, mau beli. Kalau minta kepada Allah, jangan 5 kali atau 10 kali, 1000 kali Allah tambah cinta, saudara. 1000 kali Allah akan tambah cinta. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunai Adam hina yus'alu yaghdabu. Allah malah marah kalau kita tidak mau minta kepadanya, tapi manusia kalau selalu diminta akan marah. Nabi itu selalu mohonkan untuk umatnya berkali-kali, Allah cinta. Dan itu bukan kejadian satu kali aja. Nanti di hari kiamat Allah memintakan untuk umatnya Nabi Muhammad berkali-kali, sehingga pada puncaknya semua umat Muhammad yang di neraka pun dientas oleh Allah masuk ke surga. Dikasih ummati lagi, dikasih lagi ummati, dikasih lagi ummati, minta takhfif, minta sa'adah, minta najah, minta keselamatan untuk umatnya, terus demikian. Dan Allah tetap wa qul yusma'lak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Suara kamu didengar oleh Tuhan kamu, permintaan kamu dikabulkan oleh Tuhan kamu wahai Muhammad. Begitulah juga ketika Mi'raj, Rasulullah selalu minta kepada Allah takhfif, keringanan untuk umatnya, keringanan untuk umatnya, keringanan untuk umatnya. Dan terbukti Allah tidak pernah menolak Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.